Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Tapi ini bukan capek fisik ya, maksudku kayak ada luka yang sebenarnya nggak kelihatan dari luar. Nggak berdarah sih, tapi diam-diam pelan-pelan menggerogoti jiwa kita. Apalagi buat generasi kita sekarang ini, wah, tekanan sana-sini, burnout, mental fatigue, rasanya udah jadi makanan sehari-hari kan? Pernah nggak terlintas di pikiran kamu kalimat ini? Apakah langit lagi ngabain aku ya? Kamu mungkin pernah ngerasa kesepian banget, padahal lagi nongkrong bareng teman-teman di tempat rame. Atau ngerasa miskin dan kurang terus, padahal ya tiap bulan gaji aman masuk rekening. Atau mungkin ngerasa bener-bener lost, kehilangan arah, padahal gelar sarjana udah di tangan. Nah, kalau kamu pernah atau lagi ada di fase ini, please dengerin baik-baik. Kamu nggak sendirian. Al-Quran tuh nggak cuma bahas soal hukum halal haram loh. Al-Quran juga sangat peduli sama kesunyian jiwa kita. Jadi yuk kita selami bareng-bareng gimana satu surat yang super spesial ini bisa ngasih pelukan hangat buat luka batin kamu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sejarah di balik surat ini, saat wahyu terhenti. Jadi, kita flashback sebentar ya. Surah Ad-Duha ini turun di momen yang benar-benar sunyi buat Rasulullah. Wahyu sempat terhenti cukup lama, sampai-sampai orang-orang yang nggak suka sama beliau mulai ngejek, katanya, "Wah, Tuhan udah ninggalin kamu tuh." Bayangin gimana beratnya tekanan psikologis saat itu. Tapi, di tengah keheningan yang menyesakan itu, Allah turun tangan langsung dan ngasih jawaban yang luar biasa lembut. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Gila nggak sih? Kalimat ini tuh bukan cuma buat masa lalu loh, tapi nembus ruang dan waktu buat siapa aja yang pernah ngerasa bener-bener ditinggalin sendirian. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah 6 luka batin yang sering banget dialami jiwa modern. Mulai dari ngerasa ditinggalkan, ngerasa dibenci, cemas soal masa depan, ngerasa nggak pernah cukup, ngerasa yatim secara emosional, sampai ngerasa kehilangan arah. Kita bakal bahas satu-satu gimana surah Ad-Duha ini ngasih resep penyembuhan buat keenam luka ini. Masuk ke luka batin yang pertama, merasa ditinggalkan. Khususnya saat doa, rasanya kok nggak dijawab-jawab. Pasti berat banget rasanya pas kamu udah doa mati-matian, tapi kok kayaknya sepi, nggak ada jawaban. Terus pikiran jahat mulai muncul, apa Allah ninggalin aku? Ingat ini ya, hidup itu emang selalu punya fase terang dan gelap. Surat ini aja dibuka dengan sumpah demi waktu pagi yang terang dan malam yang sunyi. Tuhan yang diam itu bukan berarti menolak loh. Kadang itu cara Allah buat mendidik mental kita supaya kita bergantung 100% cuma ke Dia. Sama kayak malam yang gelap pasti bakal kegeser sama cerahnya pagi, nah pertolongannya juga pasti bakal datang. Lanjut ke luka batin kedua, merasa dibenci. Ini biasanya muncul pas kita ngerasa diri kita ini nggak ada harganya. Coba jujur, pernah nggak kamu ngerasa gagal total, terus mikir, wah Tuhan pasti benci banget nih sama aku. Banyak banget dari kita yang hancur cuma karena ngerasa nggak layak dicintai. Gini ya, manusia tuh sering kali mencintai kita pakai syarat, berdasarkan seberapa bermanfaatnya kita buat mereka. Pas kita lagi di atas, didekatin. Pas kita gagal, ya ditinggalin. Tapi, cinta Allah itu beda banget teman-teman. Cinta Allah itu dibangun di atas kasih sayang yang nggak ada batasnya. Sekalipun kamu jatuh, bikin salah berkali-kali, pintu rahmatnya itu selalu kebuka lebar buat nyambut kamu pulang. Masuk ke luka ketiga, cemas soal masa depan. Alias, pas kita terlalu terjebak sama rasa sakit yang kita alamin hari ini, siapa nih yang hobi overthinking tiap malam? Generasi kita tuh sering banget ngerasa masa depan itu gelap gulita, cuma gara-gara hari ini kita lagi jatuh atau gagal. Nah buat kamu yang hatinya lagi cemas tak menentu, ayat ini tuh bener-bener obat penawar. Sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Kita tuh cuma bisa ngelihat penderitaan hari ini. Wajar karena kita manusia. Tapi Allah bisa ngelihat seluruh jalan ceritamu. Dan Dia nyiapin ending yang jauh lebih indah. So jangan nyerah dulu, ceritamu belum tamat di sini. Oke, luka keempat. Merasa nggak akan pernah cukup. Ini tuh tentang kemiskinan batin di tengah kejamnya hustle culture. Sekarang ini kan lagi rame banget ya, hustle culture, kerja keras sebagai kuda. Seringnya FOMO atau fear of missing out bikin kita ngerasa miskin secara spiritual. Kayak, kok aku gini-gini aja ya? Tapi guys, kecukupan yang sejati itu bukan soal seberapa banyak nol di saldo rekening kamu. Kecukupan itu adalah ketenangan yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati kamu. Validasi itu datangnya dari pencipta alam semesta, bukan dari likes di sosmed, jumlah followers, atau pujian manusia. Selanjutnya, luka kelima. Merasa yatim dan kehilangan arah, ngerasa sendirian di tengah keramaian. Kadang aneh ya, circle pertemanan kita tuh luas, keluarga utuh, tapi kok di dalam hati kerasa sepi banget, kayak nggak ada yang benar-benar ngertiin kita. Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, ayat ini bakal ngingetin fondasi kita.
Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Nilai diri kamu itu, value kamu, sama sekali nggak turun cuma karena ada orang yang ninggalin kamu. Ketika manusia di bumi gagal mahamin kamu, penguasa langit itu sendiri loh yang bakal turun tangan, meluk dan ngelindungin kamu. Terakhir, luka ke-6. Bingung dan kehilangan arah. Momen di mana jalan di depan tuh rasanya ngeblur. Pasti ada kan momen di mana kamu ngerasa lumpuh, ngeblank, nggak tahu besok harus ngapain atau milih jalan yang mana di dunia yang serba berisik ini. Tapi hey, tenang aja, kamu nggak harus ngelihat seluruh jalan hidup kamu sampai puluhan tahun ke depan hari ini juga kok. Petunjuk dari langit itu ibarat senter di malam hari. Cahayanya nyorot langkah demi langkah, cukup buat nunjukin satu langkah di depan kaki kamu. Yang penting, kamu terus saja jalan sambil bawa panduannya. Nggak usah panik, cukup fokus ambil satu langkah kecil ke depan. Dan pada akhirnya, pelukan langit. Ini adalah obat penawar buat jiwa-jiwa kita yang udah kelelahan. Coba perhatiin betapa indahnya ini. Surat ini nggak turun buat ngancem atau ngehukum jiwa yang lagi rapuh. Justru, surat ini datang bawa hangatnya cahaya pagi yang menghidupkan hati yang udah mati. Setiap rasa sakitmu dijawab dengan tuntas. Kamu ngerasa ditinggalin, dijawab pakai rahmatnya. Kamu ngerasa dibenci, dibalas pakai cintanya yang luar biasa. Ngerasa sendirian, langsung dipeluk sama perlindungannya. Bingung? Dikasih petunjuk. Ngerasa miskin? Dikasih kecukupan yang bikin tenang. Ini tuh bukti nyata. Seberapa peduli dan personalnya Allah sama kamu. Jadi teman-teman, kalau cuma boleh ada satu hal yang kamu ingat dari obrolan kita hari ini, aku minta tolong ingat kalimat ini baik-baik. Gelapmu tidak abadi. Seburuk apapun harimu, sedalam apapun luka yang lagi kamu tanggung sekarang, ingatlah kalau malam segelap apapun pasti bakal ngalah sama hangatnya matahari pagi. Rasa sakit yang lagi kamu alamin sekarang, percayalah, itu pasti bakal berlalu. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kamu renungin. Maukah kamu ngebuka pintu hatimu, membiarkan cahaya pagi itu masuk dan menghangatkan hatimu hari ini? Izinkanlah dirimu dipeluk oleh pesan-pesan dari langit ini. Biarkan ayat-ayat ini perlahan menyembuhkan luka-luka tak terlihat itu. Makasih banyak ya udah mau meluangkan waktu buat bedah materi ini bareng aku. Tetaplah melangkah, walau pelan, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.